Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih mencintai kita sehingga kita dijaga iman dan sikap kita, sehingga sampai hari ini kita masih bertekad untuk tetap menekuni tuntunan agama Islam. Perlu kita ketahui, hidup ini adalah jembatan daripada orang-orang atau manusia menuju ke alam akhirat. Seperti kita ketahui, manusia ini diturunkan ke bumi karena terdapat kesalahan pada awalnya, sehingga diberi kesempatan untuk bisa kembali ke surga manakala memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Anak-anak yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebijakan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kata terakhir berpikir inilah sesungguhnya ciri khas daripada ulil albab, kelompok orang-orang yang senantiasa memikirkan kehidupan. Kehidupan di dunia, sebagaimana tadi saya sampaikan, merupakan jembatan. Dan jembatan ini memuat ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menciptakan dua sisi, ada siang malam, ada bumi, ada langit, ada laki, ada perempuan. Jadi Allah mengatur keseimbangan ini dalam rangka mengamanati manusia untuk menjaga kestabilan kehidupan. Contoh sederhana begini, Allah mengamanatkan kita untuk memelihara lingkungan. Kalau kita tidak tahan uji, pasti kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Untuk memupuk kekayaan, kita akan mengorbankan lingkungan. Contohnya saja, banyak para pengusaha yang membakar hutan hanya karena ingin menanam kelapa sawit. Apa akibatnya? Terjadi polusi atau produk CO2 yang merugikan masyarakat. Gitu. Oleh karena itu, dunia ini diamanatkan kepada manusia itu untuk menjaga keseimbangan tadi. Tidak ada yang diciptakan Allah itu dalam keadaan sia-sia. Ada baik, ada buruk. Untuk apa? Yang baik itu adalah kita ikuti, yang buruk kita perjuangkan untuk tidak merusak. Artinya keburukan itu harus kita hilangkan atau kita tekan sedemikian rupa sehingga tidak merusak kebaikan itu. Dengan demikian, manusia selaku khalifah atau pemimpin daripada kehidupan ini diamanati Allah untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu diawali dari diri kita sendiri. Mengingat kita ini terdiri dari dua unsur yang disebut jasmani dan rohani. Jasmani
itu makanannya kita ketahui adalah kalau Indonesia itu nasi, sayur, buah, dan sebagainya. Tetapi makanan rohani ini juga penting. Tetapi tidak semua orang menyadari. Makanan rohani itu ialah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk itu adalah membimbing agar supaya kita itu tidak merusak keadaan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak tatanan. Karena itu diturunkanlah ad-din atau agama. Agama itu adalah standar operasional prosedur atau SOP. Apa yang dimaksud dengan SOP atau standar operasional prosedur itu? Itu adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan dan harus kita hindari. Kalau ibarat otomotif, sepeda motor atau mobil atau elektronik seperti televisi, di situ pasti ada tuntunan bagaimana cara pemakaiannya. Misalnya saja ada mobil yang harus menggunakan solar, ada mobil yang harus menggunakan premium. Itu tidak sama itu. Tetapi manakala yang bersangkutan itu tidak patuh kepada tuntunan ini, mengejar agar supaya bisa mendapatkan BBM yang murah, yang seharusnya diisi premium, diisi solar, apa akibatnya? Mesinnya akan terjadi apa? Akan terjadi kerusakan. Demikian juga manusia. Manusia ini diberi tuntunan oleh Allah bagaimana kesehariannya. Jadi untuk mendapatkan makanan yang sehat, jasmani, itu kita diberi petunjuk, jaga kebersihan. Pilih yang baik-baik. Masak secara aman. Jangan sampai masakan itu merusak gizi. Itu petunjuk daripada yang bersifat dhahiriyah. Tetapi yang secara batiniah itu diajarkan oleh para rasul. Bagaimana orang sudah mati agar supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, apa saja yang harus dilakukan. Itu. Yang perlu kita ketahui, Allah itu mengingatkan kita di dalam salah satu surat Juz Amma yang kita pelajari bersama yang bernama Al-Kautsar. Ini adalah surat dengan ayat terkecil, hanya 3 ayat. Tetapi memuat petunjuk yang sangat dalam. Pertama, Allah memberitahu kita pemberian Allah itu sangat banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya pemberianku itu amat banyak. Apa maksud daripada Allah? Allah itu memberitahu kita kalau Allah itu melimpahkan rahmatnya kepada manusia, itu sangat luar biasa. Ini sifat Ar-Rahman daripada Allah, itu bukan hanya untuk orang yang beriman saja. Orang yang kafir pun juga diberikan sesuatu yang sangat banyak. Contohnya ialah oksigen. Oksigen itu kita hirup tiap harinya, dan ketika badan kita ini sehat, maka kita bisa menjalankan kegiatan apa saja. Tetapi manakala badan kita tidak sehat, Allah mencabut daripada kenormalannya, maka di situ
dirasakan oksigen saja itu nilainya sangat luar biasa. Luar biasa mahalnya. Bayangkan kita ini dalam satu hari, satu malam itu kalau diibaratkan oksigen yang ada di rumah sakit itu 3 tabung. Per tabung itu 900.000. Nah kalau sampai ada 3 tabung berapa? Itu. Ya memang isinya lebih murah, tetapi kita harus membeli dengan tempatnya. Nanti baru tukar lagi gitu. Sehari semalam itu 3 tabung itu nilainya sudah lebih dari 2 juta. Itu baru oksigen. Sedangkan memompa darah atau membersihkan darah yang namanya ginjal minimal itu dicuci 2 kali dalam 1 minggu. Sekali cuci itu berapa ratus ribu, berapa juta yang kita keluarkan dengan pengobatannya itu. Jadi bisa dikatakan semiskin apapun kita ini sudah diberi kenikmatan oleh Allah, nilainya jutaan rupiah tiap harinya gitu. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu Allah memberikan petunjuk kepada kita agar supaya pemberian Allah yang banyak ini kita jaga. Bagaimana caranya? Fasholli li rabbika. Salatlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Untuk apa? Untuk mengenang pemberian Allah. Manusia yang sering mengenang pemberian Allah atau zikrullah, maka manusia ini pasti akan memiliki jiwa lemah lembut. Mengapa? Karena merasa berterima kasih kepada Allah. Jarang mengeluh, kerjanya keras, karena tidak ingin menyia-nyiakan pemberian Allah berupa kesehatan yang kita terima. Itu. Dengan demikian, orang yang senantiasa ingat kepada Allah melalui sholat ini bisa menjaga keadaan dirinya, keadaan lingkungan, keadaan daerah, sampai keadaan negara. Minimal yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak. Amanat ini dijelaskan oleh Allah yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa? Yaitu kita harus menjaga atau memelihara keadaan. Jadi di sini cara memelihara keadaan itu menjaga kestabilan dunia. Itu. Dan tidak lupa juga kepada akhirat. Kalau Rasulullah mengatakan begitu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Itu. Sedangkan Allah yang dikedepankan itu akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang dikaruniakan Allah di alam akhirat tanpa menelantarkan nasibmu di dunia. Nah, ini adalah lambang kita sholat kepada Allah, mencari ridho Allah itu adalah apa yang dikaruniakan Allah di dunia dan dikaruniakan di akhirat itu harus kita cari secara seimbang. Mengapa? Kalau manusia itu hanya taqarrub ila Allah,
dia itu statis, tidak menjalani kehidupan dunia, maka hidupnya tidak akan normal. Tidak menggeluti teknologi, tidak mengembangkan komunikasi. Akhirnya dia tertinggal menjadi orang yang terkucil. Itu. Tetapi umat Islam ini didorong oleh Rasulullah agar supaya mencari kehidupan dunia seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya. Dan tidak lupa dengan apa yang dikaruniakan Allah di akhirat, seakan-akan kita ini sebentar lagi mati. Itu. Mengapa Rasulullah mengingatkan mati? Karena sesudah mati itu kalau kita tidak mencari kebaikan, nanti di akhirat menjadi orang yang kecewa. Dikatakan kecewa di sana itu tidak memiliki kebanggaan apa-apa, karena tidak melakukan hal-hal yang bersifat baik. Itu. Bahkan kalau yang bersangkutan bermaksiat, di sana menjadi orang yang merugi. Karena apa? Seandainya dia melakukan kebaikan, kemudian diikuti dengan keburukan, maka kebaikannya ini akan terkikis oleh keburukannya. Sehingga umpamanya dinilai itu nanti rapotnya di alam akhirat itu 0. Impas, bahkan kadang-kadang defisit atau rugi, kurang. Itu. Oleh karena itu anak-anak, dalam kesempatan kita hidup sekarang ini yang masih sekolah, tekuni. Belajarmu itu tingkatkan agar supaya kita memiliki alat untuk menguasai kehidupan dunia. Sebab kalau orang yang beriman itu tidak merebut kehidupan dunia, maka jangan salahkan kalau kita ini dipimpin oleh orang-orang kafir. Itu. Karena apa? Kehidupan ini membutuhkan ilmu. Jadi hidup tanpa ilmu itu bagaikan ruangan yang tanpa cahaya. Itu. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya berusaha untuk merebut cahaya itu, agar supaya kita ini diikuti oleh orang-orang. Kalian tahu obor? Tahu. Kalau orang berjalan malam yang bawa obor satu, maka yang lain bagaimana? Mendekat dan mengikuti. Iya. Tidak mungkin dia akan menghindar daripada obor itu tadi, karena obor ini penerang jalan supaya tidak terjerembab, supaya tidak menginjak lubang dan sebagainya. Diikuti. Umat Islam itu juga begitu. Kalau kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagaikan kita ini memegang obor. Sehingga orang-orang yang tidak punya obor itu akhirnya mengikuti kita. Itulah yang disebut dengan dakwah. Kalian ini adalah generasi yang nantinya memegang estafet dakwah daripada bapak-bapak kalian. Karena bapak-bapak kalian seperti saya ini usianya sudah tinggal sedikit, sedangkan kalian secara dohir itu masih panjang kalau menurut perhitungan rata-rata. Nah, kalau yang sudah tua-tua ini tidak ada, siapa yang melanjutkan? Kalau di antara kalian ini tidak menekuni ilmu dengan baik. Rasulullah sangat menekankan umatnya ini supaya pandai. Di dalam sebuah hadis disebutkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa kulli muslimatin. Itu. Carilah ilmu
mencari ilmu itu wajib bagi semua laki-laki dan semua perempuan. Itu kapan waktunya? Utlubul ilma minal ahdi ilal lati, mulai turun dari gendongan sampai dengan masuk ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu tidak terbatas. Mengapa digambarkan turun dari gendongan? Karena ketika turun dari gendongan itu sudah mulai belajar berjalan. Itu. Jadi bagaimana cara berjalan itu termasuk sudah ilmu. Kalau berjalannya tidak teratur kan tidak bisa normal ya. Itu sudah diajari ilmu. Bahkan di sana sudah diajari memanggil ayah, memanggil ibu, nama-nama benda, ya itu ilmu awal. Terus seperti kalian ini masih di sekolah, yang sudah tua-tua ini pun tidak boleh berhenti. Karena apa? Ilmu itu tidak terbatas. Kalau ingin memiliki pengetahuan yang luas dari ilmu itu, sesungguhnya sumbernya adalah Al-Quran. Itu. Teknologi modern sekarang ini sudah disampaikan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan, ya ma'sarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtoris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultanin. Wahai sekalian bangsa jin dan manusia, manakala kamu berkehendak untuk keluar dari orbit bumi, keluarlah. Sesungguhnya kamu tidak bisa keluar dari orbit bumi melainkan dengan sultan. Sultan itu adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengawal kehidupan itu. Jadi apapun itu ada ilmunya, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan ilmu. Itu. Barang siapa mengedepankan ketaatan kepada Allah di dalam mencari ilmu, maka dia akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Sebaliknya, kalau yang dikejar itu hanya duniawi saja, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa, melainkan akan menemui Tuhannya. Dalam matematik itu, kalau angka 1 diikuti 0, 01 menjadi 10, 02 100, 03 1000, begitu seterusnya sampai jutaan, miliaran, triliun. Itu gambaran bahwasanya siapapun yang mengedepankan Allah di dalam hidup ini, jadi Allah ditaruh di depan, maka bumi yang 00 di belakang ini akan menambah nilai. Dunianya itu akan memberi makna, memberi nilai. Semakin banyak nilainya semakin tinggi. Tapi sebaliknya, kalau orang hanya mengejar dunia alias 0 ditaruh di depan, sebanyak-banyaknya 0, 0, 0, 0, 0, terakhir 1. Berapa nilainya? 1. Jadi dunia itu tidak ada nilainya kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tapi kalau Allah itu dikedepankan, artinya ditaati, maka dunia yang kita cari itu akan membuahkan pahala. Semakin banyak dunia yang kita temukan atau dapatkan didasarkan pada petunjuk Allah,
maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Oleh karena itu, hidup yang hanya sebentar ini hendaknya jangan kita sia-siakan. Itu. Mengapa dikatakan sebentar? Karena alam akhirat itu abadan abada, selama-lamanya. Di dunia ini paling orang umurnya itu tidak jauh dari 100. Ada yang mengaku umurnya 120 tahun, tetapi tidak ada saat ini yang mengaku usianya lebih dari 150. Itu. Rata-rata sesuai dengan sabda Rasulullah, umatku itu usianya antara 60 sampai 70 rata-ratanya. Antara 60 ke 70 itu. Dibandingkan dengan hidup selama-lamanya kan hidup di dunia ini sangat sebentar. Jadi rugi kalau kita tidak manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Apa mengabdi kepada Allah? Menciptakan ketentraman hidup, mematuhi syariatnya, agar supaya tidak terjadi benturan antara yang satu dengan yang lain. Karena manusia ini berpotensi merusak. Kalau tidak taat kepada Allah pasti akan bertengkar antar sesama manusia, akan merusak lingkungannya. Gitu. Maka disitulah akan terjadi kehancuran peradaban. Ini yang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Ya taat kepada tuntunan Allah dan Rasul, agar supaya hidup ini terjaga, hidup ini diridhoi oleh Allah, sehingga turun barokah dari langit dan bumi. Barokah yang tumbuh di bumi ini apa? Seperti apa misalnya? Seperti kemakmuran atau tanaman-tanaman yang bagus, buahnya lebat, tumbuhnya sehat. Itu adalah barokah dari bumi. Kalau barokah dari langit itu berupa barokah. Barokah itu adalah karunia Allah yang membahagiakan. Contohnya sabar, punya toleransi, atau punya tenggang rasa kepada teman, sopan santun. Itu adalah barokah dari langit. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan pengikut, musuhnya pun kagum kalau melihat kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena apa? Rasulullah mendapat barokah dari langit, keberkatan dari langit. Oleh karena itulah kita hendaknya dalam keseharian jangan sekali-kali meninggalkan tuntunan Allah dengan sengaja. Itu. Kalau kita merasa melakukan kesalahan tidak sengaja, segera bertobat agar supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.